Halo guys, balik lagi sama aku Agus Arta. Yang di video kali ini aku mau disclaimer dulu sebelum ngejelasin informasi lebih lengkap bahwa informasi yang ingin aku sampaikan kali ini merupakan suatu pandangan gitu atau pendapat, opini berdasarkan informasi yang ada dan juga berdasarkan pengalaman aku di tahun lalu. Jadi ya di video kali ini aku nggak ada maksud untuk menggiring kalian atau memaksa kalian supaya mengikuti apa yang setiap aku sampaikan ini harus kalian laksanakan. Enggak, aku hanya ingin membantu kalian mungkin untuk bisa mengurangi rasa pertanyaan terhadap hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau ingin kalian ketahui. Dan selebihnya itu terserah kalian aja mau ikut atau tidak. Sebenarnya aku lebih menyarankan kalian ya, kalau ada pertanyaan, ada hal yang kurang jelas atau hal yang diragukan itu bisa langsung aja hubungin Biro Pek Kejaksaan atau kalian juga bisa hubungi langsung hotline yang sudah disediakan supaya kalian itu jelas mendapatkan jawabannya. Tapi karena banyak juga yang ternyata dari kalian itu ngeluh karena Biro Peknya mungkin lama jawab atau bahkan sampai nggak direspon sekalipun, maklumin aja teman-teman karena ada ratusan ribu pertanyaan yang masuk sehingga itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menjawabnya. Dan video ini aku buat sebetulnya semata-mata bertujuan untuk membantu pihak Biro Pek yang mungkin kewalahan menjawab pertanyaan kalian, dan juga semoga video yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat buat kalian dan mengurangi rasa penasaran terhadap hal yang ingin kalian tanyakan. Dan sebetulnya aku juga mau ingetin ke kalian untuk mengetahui informasi apa yang aku sampaikan. Jadi aku mohon kalian itu tonton video aku sampai habis. Bukan bermaksud apa-apa teman-teman, karena banyak juga teman-teman kalian itu yang di komen banyak pertanyaan yang sebetulnya udah aku jelasin karena mereka ya nggak nonton video aku sampai habis. Jadi banyak yang salah paham juga. Tapi kalau misalkan memang kalian dari sekarang udah ngerasa bosan dan males untuk nonton, nggak apa-apa, kalian bisa cari aja video yang lain. Tapi kalau misalkan memang kalian ingin tahu informasi lengkapnya, ya bisa tonton video ini sampai habis supaya kalian itu nggak miss informasi dan nggak salah paham terhadap apa yang akan aku sampaikan nanti. Nah, ini sebetulnya jadi masalah yang hampir dialami oleh sebagian pendaftar. Karena apa? Ya karena nilai UN mereka itu di bawah 7. Jadi bersyukurlah kalian yang di angkatan 2020 ke atas karena udah nggak ada nilai UN. Terus yang jadi permasalahan berikutnya adalah, lantas apakah yang lulusan tahun 2019 ke bawah yang dimana mereka memiliki SKH UN juga perlu untuk diupload, sedangkan nilai SKH UN mereka itu di bawah rata-rata 7. Kalau kita lihat ya, berdasarkan informasi yang ada, memang betul kalau tidak ada dikatakan nilai SKH UN itu minimal 7. Hanya dibilang nilai ijazah saja yang minimal 7. Dan mereka juga sebetulnya udah aku saranin ya untuk tanya aja gitu langsung ke Biro Peknya. Tapi yang jadi masalah itu adalah banyak juga dari mereka yang mendapatkan jawaban beda-beda. Ada yang katanya bisa pilih antara daftar nilai aja atau SKUN. Terus ada juga yang bilang katanya upload saja keduanya. Dan ada juga yang katanya mendapatkan jawaban tergantung dari verifikatornya. Sehingga hal ini yang sebetulnya menurut aku membuat mereka itu semakin bingung, semakin bimbang, dan semakin bertanya-tanya apakah SKH UN ini tuh wajib diupload atau tidak. Karena ada juga dari mereka yang takut gitu ya, kalau misalkan upload SKH UN nanti nilainya di bawah 7 itu bermasalah, itu gimana gitu. Gini, aku bakal tunjukin. Ini aku udah chat temanku yang memang dia itu ada nilai SKH UN-nya. Nah, gimana? Kalian udah dapat jawabannya kan? Jadi ya, teman-teman, di sini aku akan coba luruskan informasi yang simpang siur ini berdasarkan pengumuman yang ada dan juga berdasarkan pengalaman di tahun lalu. Nah, di pengumuman juga sudah dikatakan bahwa daftar nilai atau surat keterangan hasil ujian nasional, yang dimana sebetulnya
kata atau itu mempresentasikan kalian memiliki pilihan gitu. Kalian bisa memilih antara daftar nilai yang tertera di belakang ijazah atau SKHUN, dan atau juga mungkin nilai lain yang setara dengan nilai ijazah gitu. Kalau misalkan ya aku itu ada di posisi kalian nih, misalkan aku punya SKHUN gitu ya, di bawah 7 nilainya, tapi nilai di belakang ijazah itu di atas 7. Nah, yang aku lakukan ya, ini pandangan dan opiniku aja, aku nggak akan melampirkan SKHUN gitu, karena ya nilaiku di bawah 7 gitu. Aku takut melampirkan itu. Ya, walaupun nggak dikasih tahu ya kalau nilai SKHUN juga minimal 7, tapi ya ini aku pribadi takut, jujur aku takut untuk melampirkan SKHUN yang di bawah 7 itu. Nah, tapi itu kan udah jelas ya, tandanya itu kita disuruh memilih gitu, karena ada kata atau. Jadi nggak salah dong kalau seandainya ya aku cuman melampirkan nilai di belakang ijazah aja. Ya sebenarnya ini opini atau pandanganku. Kalau misalkan memang teman-teman ingin melampirkan daftar nilai saja silahkan. Kalau kalian juga ingin upload SKHUN yang mungkin nilainya di bawah 7 juga silahkan. Itu terserah kalian gitu. Kalian yang mendaftar dan memang keputusan akhirnya ada di tangan kalian juga. Lalu selain itu, ada juga banyak yang tanya, Kak, nilai akhir ijazah kita itu yang mana sih sebetulnya gitu kan. Nah, coba deh kalian balik ijazah kalian, lihat di belakang, di pojok kanan bawah itu ada nggak rata-rata akhir gitu. Terus kalau misalkan nih di belakang ijazah kalian itu ada nilai ujian sekolah dan juga nilai ujian nasional. Coba deh lihat di pojok kanan bawah itu ada bacaan nilai akhir nggak? Dan kalau ada ya itu berarti nilai akhir kalian di ijazah. Sedangkan kalau yang nggak ada nilai akhir, rata-rata akhir itu masukin yang mana Kak gitu. Terus cara ngitungnya gimana gitu. Khususnya bagi kalian juga pelamar dari SMK ya. Itu kan ada nilainya yang praktek nilai keterampilan kejuruan juga kan. Itu di total juga nggak? Aku saranin ke kalian, coba deh kalian itu konsultasi aja ke guru atau wali kalian di SMA maupun SMK itu. Kalian tanyakan, ibu atau bapak mungkin ya, ini nilainya yang mana ya rata-ratanya gitu, supaya kalian juga nanti masukinnya itu benar gitu, nggak salah, dan keraguan kalian itu akhirnya terjawab juga. Oke, aku akan bahas satu persatu. Nah, untuk surat keterangan bebas narkoba ini tuh banyak banget ya juga dari kalian yang tanya gitu. Ini buatnya di mana sih? Nah, berdasarkan salah satu postingan terbarunya ya di Instagram Biro Pekejaksaan, itu udah dijelaskan juga bahwa surat bebas narkoba ini dapat dibuat di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau lembaga lain yang berwenang. Oleh karenanya, surat keterangan bebas narkoba dapat dikeluarkan oleh BNN, Polres atau RSUD sepanjang lembaga tersebut memiliki kewenangan melakukan tes narkoba. Oh ya, untuk masa berlaku surat keterangan bebas narkoba ini juga perlu kalian perhatikan kalau tidak lebih dari 3 bulan sejak tanggal pembukaan pendaftaran atau tidak lebih lama dari tanggal 16 Juni 2023. Yang artinya kalau kalian bikin suket keterangan bebas narkoba ini sebelum dari tanggal 16 Juni 2023 ya berarti itu udah kadaluarsa ya dan tidak bisa dipakai untuk mendaftar. Banyak banget yang tanya dan ragu apakah harus juga lampirkan surat keterangan itu tidak buta warna, ataukah juga kita harus melampirkan surat keterangan bahwa kita tidak bertato, lalu apakah kita juga melampirkan surat keterangan rohani, dan masih banyak juga pertanyaan yang lainnya. Berdasarkan postingan terbaru dari Instagram Biropek juga sudah disampaikan bahwa surat keterangan yang diperlukan itu adalah surat keterangan yang menunjukkan ukuran tinggi badan, berat badan, dan BMI, sehingga tidak perlu lagi menyebutkan tingkat kesehatan pelamar, termasuk kondisi tidak buta warna ataupun bertato. Adapun yang mengeluarkan adalah fasilitas kesehatan milik pemerintah dengan kriteria ditandatangani oleh dokter yang memiliki NIP. Lalu ada juga nih yang tanya gitu Kak, kalau di puskesmas boleh nggak? Ya, kalau selama itu puskesmas milik pemerintah dan juga dokter yang tanda tangan itu punya NIP,
Why not? Terus ada juga yang tanya nih, Kak, kalau keterangan BMI-nya itu ditulis tangan, ya selama itu terlihat jelas keterangan BMI-nya, ya why not? Tapi kalau juga ada nih teman-teman kalian yang udah terlanjur gitu ya melampirkan surat keterangan buta warna, terus keterangan tidak bertato, dan juga bahkan ada yang sudah melampirkan surat keterangan rohani, ya why not? Itu juga lebih bagus kan jadinya. Ada juga nih yang tanya, Kak, kalau di Polsek boleh nggak? Nah, kalau berdasarkan informasi yang baru keluar juga di salah satu postingan terbaru Biropek itu dikatakan bahwa kalau tempatnya itu tidak ditentukan sepanjang berwenang dalam menerbitkan SKCK. Dan aku juga mau ngingetin kalian untuk lihat ya masa berlaku di SKCK kalian. Dan itu juga udah tertera dengan jelas ya di SKCK yang kalian miliki. Terus kalau misalkan nih ada yang tanya, Kak, keterangan di SKCK-nya itu saya bikin untuk melamar pekerjaan. Ya itu bisa aja, karena kan kalian juga mendaftar CPNS untuk kerja juga. Tapi kalau misalkan memang kalian belum, ya kalau aku kemarin sih ya pengalaman tahun lalu, terserah kalian mau ikut atau tidak, ya aku buatnya itu untuk pemberkasan CPNS Kejaksaan RI. Nah, ini juga banyak banget yang tanya ke aku kayak, Kak, penguasaan sertifikatnya kalau penguasaan Microsoft Excel aja boleh nggak? Kak, kalau sertifikatnya sebagai peserta aja gimana? Kak, kalau sertifikatnya udah tahunnya lama banget, itu gimana ya? Kak, kalau sertifikatnya itu saya dapetin di sekolah saat SMK atau mengikuti pelatihan itu bisa nggak ya? Dan pertanyaan sejenis lainnya. Dan mungkin untuk ngejawabin pertanyaan ini, aku bakal bahas satu persatu ya. Yang pertama itu, mari aku bacakan pengumuman resminya. Di sana dijelaskan bahwa sertifikat atau dokumen lainnya yang sah diterbitkan oleh lembaga resmi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memuat keterangan berupa penguasaan keahlian komputer minimal pada program Microsoft Office. Dan ini dikecualikan bagi pelamar pada kebutuhan khusus putra-putri Papua atau Papua Barat. Please, aku mohon kalian untuk terpacu saja dengan pengumuman yang sudah disampaikan. Selain itu, yang mungkin tidak dijelaskan di sana yaitu sifatnya opsional ya. Jadi, aku mohon nih, kalau kalian mau tahu jawabannya, coba deh kalian itu pikir-pikir sendiri gitu ya. Pertanyaan yang ingin kalian sampaikan ada nggak sih dibahas di pengumuman yang sudah diberikan? Dan kalau memang ada dan dibahas, ya seharusnya udah tahu gitu jawabannya. Tapi kalau memang nggak dibahas gitu ya, ya itu mungkin sifatnya opsional, tidak mutlak. Terus misal nih, kalian itu ada yang tanya, Kak, saya punya sertifikatnya nih, tapi tahunnya itu udah lama, itu bisa dilampirin nggak ya? Sekarang aku tanya, di pengumuman yang tadi aku sampaikan, ada dibahas batas tahunnya nggak? Enggak kan? Ya udah, berarti mau tahun berapapun ya aman-aman aja sih, karena memang nggak dijelaskan gitu di pengumumannya. Terus misalkan nih ada yang tanya juga, Kak, kalau sertifikatnya itu saya cuma sebagai peserta di SMK atau di kampus saya, itu bisa nggak? Coba deh, kalian lihat lagi sertifikatnya itu. Ada nggak sih keterangan yang memuat bahwa kalian itu memiliki kemampuan atau penguasaan komputer gitu ya, minimal di Microsoft Office. Ya kalau tidak tertera gitu kalian memiliki kemampuan komputer, ya nggak bisa gitu ya. Kalian udah tahu jawabannya. Tapi kalau memang ada bahwa kalian itu memiliki penguasaan gitu di komputer seperti itu gitu ya, dijelaskan, ya why not? Kenapa nggak kalian lampirkan aja? Ya itu berarti kan udah masuk gitu loh di pembahasan pengumuman yang diberikan. Nah, kalian juga kalau mau tahu gitu, Kak, lembaga ini resmi nggak? Kak, lembaga seperti apa yang bisa dikatakan resmi? Ya kalian bisa cek aja sendiri di Google. Zaman sekarang udah canggih teman-teman, kalian tinggal buka dan di HP kalian ini tuh udah seluruh informasi dunia ada di sini, dan kalian bisa manfaatkan gadget kalian gitu untuk melihat informasi bahwa lembaga itu resmi atau tidak. Next,
Dan sebelum aku ngejelasin, aku juga mau bacain pengumuman tentang sertifikat bela dirinya ini seperti apa. Sertifikat atau dokumen lainnya yang sah diterbitkan oleh lembaga resmi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memuat kemampuan bela diri atau surat pengalaman kerja pada satuan pengamanan. Ini juga sebenarnya teorinya itu sama aja dengan sertifikat komputer tadi yang aku jelasin, teman-teman. Kalian itu cukup fokus ke pengumuman yang ada dan juga kalian itu sesuaikan nih dengan sertifikat yang kalian sudah miliki. Dan kalian itu nggak usah lagi mikir jauh-jauh di luar dari pengumuman yang ada sebenarnya. Terus ada juga nih misalkan yang tanya, Kak, kalau sertifikat Satpam itu bisa nggak, Kak? Nah, sekarang gini aku tanya ke kalian ya. Apakah Satpam itu termasuk ke dalam satuan kerja di pengamanan? Iya kan? Why not? Terus kalian ada yang tanya nih, Kak, kalau sertifikat bela diri kenaikan sabuk itu bisa nggak? Kita lihat nih sertifikatnya. Itu ada keterampilan bela dirinya kan, ada keterangan kalian itu mengikuti bela diri karate ini mungkin, dan posisi kalian itu ada di kenaikan sabuk kuning, dan itu sudah tertera dengan jelas. Dan memang kalau selama lembaganya itu resmi mengeluarkan sertifikat, ya why not, kalian bisa lampirkan itu, gak usah lagi ragu terhadap sertifikat yang kalian miliki. Ya, mungkin itulah beberapa pembahasan yang tadi aku sampaikan, dan semoga dapat menjawab atau membantu lah mengurangi rasa penasaran kalian. Dan aku juga mau terima kasih buat kalian yang mungkin sudah nonton sampai detik ini. Aku minta kritik dan saran dari kalian kalau misalkan memang penjelasanku tadi itu ada yang keliru atau ada yang salah. Dengan kalian itu bisa komen aja di kolom komentar yang ada di bawah, karena aku akan terima kasih banget yang udah memperhatikan aku sampai akhir. Aku paham teman-teman, kalian itu mungkin merasa takut, ragu, bingung, bimbang gitu kan terhadap seleksi ini. Tapi percayalah teman-teman, aku juga pernah ada di posisi kalian. Kuncinya itu cuma satu, kalian fokus terhadap pengumuman apa yang sudah disampaikan. Dan selama kalian memang itu mengikuti pengumuman yang sudah diberikan itu dengan benar, kalian itu pasti akan aman-aman saja kok. Dan mungkin misalkan kalian itu ada pertanyaan gitu ya, dan tidak dijelaskan nih di pengumuman itu, menurut aku kalian jangan deh pusing-pusing lagi mikir jauh-jauh. Ya berarti kalau tidak diberikan di pengumuman, sifatnya itu opsional gitu, dan kalian juga nggak mau kan maksain diri. Tapi tenang aja, kalian itu nggak usah khawatir kalau memang kalian suatu saat disalahkan, padahal kalian itu udah bener gitu ya mengikuti pengumumannya. Nanti akan ada kok masa sanggah, dan kalian bisa sanggah di situ bahwa memang betul kalian tidak melakukan kesalahan. Dan kita sebagai manusia itu nggak akan luput ya dari yang namanya kesalahan. Oke, semoga kalian paham dengan apa yang aku sampaikan tadi. Jangan lupa subscribe juga supaya kalian nggak ketinggalan informasi dan nggak miss terhadap apa yang aku sampaikan di video-video aku yang sebelumnya juga. Kalian bisa share video ini kepada teman-teman kalian yang juga ada di posisi kalian lagi bingung gitu ya, lagi bimbang, supaya mereka itu juga mengurangi gitu rasa kebingungan yang mereka alami itu. Jangan lupa like juga kalau kalian memang suka video ini. See you, kita bertemu lagi di next video.